Shalom. Mazmur 37 ditulis oleh Daud, dan di ayat 5, ayat 6 ini ada nasihat yang baik sekali. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Kita lihat bagaimana kita belajar berserah kepada Tuhan. Salah satunya dan yang termasuk paling penting adalah belajar mempercayai firman-Nya. Dan itu juga kita perlu lakukan dengan tidak hanya membaca, merenungkan, tapi juga memperkatakannya. Sehingga mindset kita mulai berubah searah seperti yang memang tertulis dalam firman-Nya. Di sini Daily Confession ada 5 topik yang bisa sebagai contoh buat kita belajar. Tidak hanya merenungkan berbagai ayat firman Tuhan yang sudah pernah kita baca, kita dengar, tapi kita juga menyatukannya dan membuat itu menjadi pribadi sifatnya. Yang bagian pertama itu tentang status kita sebagai anak Allah. Lalu paragraf kedua itu tentang jaminan dalam jawaban doa, jadi kita nggak perlu khawatir akan segala kebutuhan bahkan keinginan kita bisa menyatakan dalam doa. Di situ ada janji-janjinya. Yang ketiga itu soal umur panjang dan hidup dalam kesehatan ilahi, janji Tuhan mengenai kesehatan. Kemudian yang keempat itu adalah soal berkat. Ada banyak ayat yang lain sebenarnya, tapi setidaknya beberapa ayat ini cukup menolong kalau digabungkan menjadi satu kalimat yang bisa kita cerna dengan pikiran kita. Sekarang kita lihat yang kelima. Aku selalu mengandalkan dan berharap kepada Tuhan dengan cara merenungkan dan memperkatakan firman-Nya, sehingga aku selalu diberkati dan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya selalu hijau, dan selalu menghasilkan buah pada musimnya, serta selalu memperoleh keberhasilan yang baik. Berkat Tuhan membuat aku kaya dan bisa menikmatinya. Ini gabungan dari Yosua 1 ayat 8, Mazmur 1 ayat 2 dan 3, Yeremia 17 ayat 7 dan 8, serta Amsal 10 ayat 22. Coba sekarang kita lihat Yosua 1 ayat 8. Ketika Musa sudah meninggal, maka Yosua dipercayakan oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Dan pada saat itu Yosua yang relatif tentunya jauh lebih muda dibanding Musa, itu dia memang abdinya Musa juga ya, dia belajar pada Musa, tetapi dia melihat bagaimana banyak mujizat yang Tuhan buat lewat Musa, bagaimana laut Teberau terbelah, bagaimana air keluar dari gunung batu, dan banyak hal yang dibuat Tuhan lewat Musa. Kemudian dia juga melihat bagaimana orang Israel ini tegar tengkuk, bahkan saat mereka sudah hampir masuk tanah perjanjian. Waktu itu ada 12 pengintai yang dikirim untuk mengintai tanah perjanjian. 10 orang itu mengatakan berita yang negatif, hanya 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb, yang menyampaikan berita yang positif. Tapi mereka kalah suara, dan akibatnya seluruh orang Israel terpengaruh dengan berita negatif. Mental mereka nggak cukup kuat untuk bisa berebut tanah perjanjian, dan terjadi pemberontakan. Mereka mau kembali ke Mesir, mereka mau menolak kepemimpinan Musa. Lalu kemuliaan Tuhan dinyatakan, dan singkat cerita, orang Israel yang tadinya tinggal masuk ke tanah perjanjian harus berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun, sampai satu generasi yang keluar dari tanah Mesir itu mati semua, kecuali Yosua dan Kaleb. Jadi Yosua ini melihat betapa beratnya beban sebagai pemimpin yang dipikul oleh Musa. Dan tiba-tiba dia, walaupun memang pasti ada prosesnya juga ya untuk Yosua itu menjadi pemimpin, dia melihat itu bukan hal yang mudah ya. Dia takut
dia gentar. Apalagi Musa itu dia yang bertemu dengan Tuhan 40 hari 40 malam di puncak gunung, tidak makan, tidak minum, dan ketika dia turun dari gunung wajahnya bercahaya. Jadi dia mikir orang seperti Musa aja boleh dibilang tidak berhasil ya membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan masuk ke tanah perjanjian, karena Musa yang sendiri harus mati ya, tidak boleh masuk tanah perjanjian. Lalu dia pikir apalagi dia. Tapi Tuhan beberapa kali di Yosua pasal 1 khususnya Tuhan berkata, janganlah takut, janganlah gentar. Ya, teguhkan hatimu, aku yang memilih engkau, aku menyertai engkau. Dan memang kemudian Yosua juga mengalami mujizat ketika mau menyeberangi sungai Yordan, maka sungai Yordan itu terbelah dua ya. Mirip seperti ketika Musa memimpin orang Israel menyeberangi laut Teberau yang terbelah dua. Dan banyak hal mujizat juga yang Tuhan buat lewat kehidupan Yosua, misalnya ya menyuruh matahari, bulan berhenti ya. Nah, satu yang Tuhan pesankan kepada Yosua itu ada di pasal 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi Tuhan mengajarkan Yosua untuk tidak lupa memperkatakan kitab Taurat. Kitab Taurat pada masa itu ya dikenal sebagai 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Cuma itu aja sebenarnya, tapi Tuhan memerintahkan tidak hanya untuk membaca ya, tapi juga diperintahkan untuk memperkatakan ya, untuk merenungkan, mencamkannya, mempelajarinya. Memang kalau kita baca di Mazmur 1, nanti kita akan bahas itu juga ya. Ketika dikatakan orang yang suka merenungkan firman, kata merenungkan itu dari bahasa aslinya, bahasa Ibrani itu terkandung kata mengucapkan atau komat kamit ya. Jadi berkata-kata dengan suara mungkin nggak keras ya, pelan, tapi untuk diri sendiri. Tapi itu cukup untuk kita itu tidak hanya membaca ya, merenungkan, tapi mengucapkannya, merenungkannya ya, memperkatakannya atau mendeklarasikannya. Janji Tuhan ketika Yosua melakukan hal itu, dengan sendirinya itu tanpa sadar sebenarnya memasukkan perkataan-perkataan Tuhan itu di dalam kitab Taurat masuk ke alam bawah sadarnya, sehingga akibatnya adalah Yosua itu bisa bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Dulu saya masih ingat ketika saya masih kuliah, kakak rohani saya mengajarkan di Mazmur 119 ya, bagaimana kita merenungkan firman, kemudian dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya agar tetap bersih. Lalu dikatakan dengan membaca dan merenungkan firman. Dulu saya pikir apa iya ya? Tapi ternyata memang betul ya. Karena sebenarnya dulu kalau saya baca firman ya baca, tapi yang namanya merenungkan itu bukannya nggak pernah, tapi pada masa itu khususnya sebelum saya penuh Roh Kudus, apa yang saya baca pagi, siangnya itu bisa udah lupa ya. Jadi sebenarnya kurang merenungkannya. Nah ternyata kalau kita merenungkan begitu rupa, itu merubah mindset kita, cara berpikir kita, cara kita bertindak. Dengan cara seperti itulah kita sebenarnya bisa terjaga hidup kita ya, dijauhkan daripada yang jahat karena kita membaca merenungkan firman Tuhan. Dan Yosua diberitahu oleh Tuhan, kalau kamu lakukan ini, perjalananmu akan berhasil, kamu akan beruntung. Dan dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan kamu akan memperoleh kesuksesan yang baik, keberhasilan yang baik, atau good success. Itu Yosua 1 ayat 8. Sekarang kita lihat Mazmur 1 ayat 2 dan 3 ya. Tetapi sebenarnya dari ayat 1 ya. Kalau ayat 1 itu sesuatu yang perlu dihindari ya. Ayat 2 dan ayat 3 baru sesuatu yang perlu kita kerjakan, kita lakukan dan akibatnya seperti apa. Kalau di ayat 1 dikatakan
berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh. Jadi bisa saja kita ini sudah lahir baru, penuh Roh Kudus, tapi mungkin karena kita terbatas atau kurang merenungkan firman Tuhan, kita lebih banyak sibuk dengan beberapa hal yang lain, ya, sehingga kehidupan kita itu dipengaruhi oleh nasihat orang fasik. Apa itu nasihat orang fasik? Nasihat orang fasik bukan berarti selalu jelek, tetapi yang dibilang orang fasik di Alkitab, salah satu pengertiannya adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi orang yang hidup mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah, orang seperti ini nasihatnya bukannya tidak baik, apalagi bagi kebanyakan orang, tetapi mengenyampingkan kehadiran Tuhan atau ketergantungan kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan mengajarkan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi walaupun kita barangkali sudah melayani Tuhan sepenuh waktu, jadi pendeta, jadi gembala gereja, bisa saja pelayanan yang kita kerjakan itu berdasarkan nasihat orang fasik, dengan cara-cara orang dunia. Ya bisa aja dan bisa terjadi, kelihatannya diberkati, kelihatannya besar, bisa saja. Tapi apakah itu menyenangkan Tuhan, berkenan kepada Tuhan? Itu hal yang berbeda. Karena kalau kita lihat di kitab Kejadian saja, ketika orang-orang mendirikan menara Babel, itu kan mereka tidak mengakui Tuhan, ya. Di zaman sekarang pun kalau kita lihat negara-negara yang mengatakan komunis, mereka bisa bangun nuklir. Bahkan beberapa puluh tahun yang lalu, ketika Amerika membawa Neil Armstrong, Edwin Aldrin ke bulan, tapi sebelumnya kan ada astronot dari Rusia, ya, Uni Soviet, Yuri Gagarin, ya, kalau nggak salah. Itu manusia pertama yang ke angkasa luar. Nah, itu kan negara komunis. Saya nggak tahu Yuri Gagarin sendiri percaya Tuhan apa enggak, tapi negara yang mengirim mereka itu negara komunis. Mereka nggak perlu dua keliling, mereka nggak perlu dua puasa untuk buat itu, ya. Mereka bisa lakukan hal itu karena memang kemampuan itu ada pada manusia. Jadi kita pun bisa membuat itu, dan banyak orang-orang yang tidak kenal Tuhan, orang-orang yang menyangkal Tuhan, mereka bisa bangun bangunan yang hebat, yang gede, ya, mereka bisa buat perusahaan yang besar, yang makmur nampaknya, ya. Tetap itu bisa. Nah, kalau yang seperti itu aja bisa, apa susahnya membangun suatu pelayanan, ya, tanpa mengandalkan Tuhan? Bisa sekali. Jadi itu terjadi karena nasihat orang fasik. Lalu dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, ya, yang tidak stands in the ways of sinners, ya, tidak berdiri mengikuti jalan-jalan orang fasik, cara-cara orang fasik, orang-orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, ya. Kalau duduk dalam kumpulan pencemooh ini ya sudah terlibat, ya. Kadang-kadang kita nggak sadar, saya pun juga belajar banyak cara berkata-kata yang seringkali ngenyek, ya, negatif, ya, lebih mudah mengkritik daripada melihat yang baik, positif, lalu memberikan pujian, ya. Saya ikut kelompok teman-teman yang berbagai latar belakang, termasuk agama, tapi mereka belajar untuk melihat yang positif, memberikan pujian, ya, dibanding melihat yang salah lalu kita mengecam, mengkritik, ya. Tapi ketika ada yang baik, bagus, kita nggak puji, ya. Ini satu pelajaran tersendiri yang orang-orang yang tidak kenal Tuhan pun mereka belajar bahwa itu hal yang perlu dilakukan. Nah, itu di ayat 1. Lalu ayat 2 dan ayat 3, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata merenungkan yang saya katakan tadi, ya, itu yang disebut dengan memperkatakan, mengucapkan, berkomat kamit, ya. Di dalam kata itu, bahasa aslinya itu ada arti mengucapkan, ya, berkomat kamit, ya. Jadi ketika kita merenungkan firman, sebenarnya kita juga memperkatakannya, ya. Nggak perlu orang lain dengar, hanya untuk kita, ya. Yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ya. Lalu ayat 3 dikatakan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air,
yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, ya, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya selalu hijau dan selalu menghasilkan buahnya pada musimnya, ya. Ini sebenarnya gabungan dari Mazmur 1 ayat 3 ini dengan Yeremia 17 ayat 7 dan 8, ya. Saya suka mengucapkan ini berbarengan, ya. Kalau di Mazmur 1 ayat 3 itu dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuat berhasil. Tapi kalau di Yeremia 17 ayat 7 dan 8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya selalu hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Ya. Kalau di Mazmur 1 ayat 3 menghasilkan buah pada musimnya. Ya, di Yeremia 17 ayat 8 tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Ini kita bisa gabungkan, ya, sebagai satu bagian firman Tuhan, janji Tuhan bagi kita yang percaya. Lalu kalau kita mundur sebenarnya, Yeremia 17 ayat 5 dan 6 itu yang negatifnya yang perlu kita hindari. Yang dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, itu ada akibat yang disebutkan di sana. Itu yang perlu kita hindari. Sebaliknya, yang perlu kita lakukan adalah mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Ya, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, ya, dan seterusnya yang sudah saya sebutkan tadi. Sekarang lihat Amsal 10 ayat 22. Ini menarik sekali karena ini ayat yang sering dikutip bagi banyak orang-orang Kristen. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya atau tidak menambahinya. Dalam terjemahan bahasa Inggris itu dikatakan, the blessing of the Lord it makes rich, ya. Berkat Tuhan itu yang menjadikan kita itu kaya. Kata kaya itu tidak selalu yang nampak oleh mata, secara kasat mata, banyak uang, ya, banyak asetnya. Tapi belum tentu orang seperti itu hidup dalam kebahagiaan. Karena bisa aja dia takut uangnya digerogoti oleh inflasi dan sebagainya. Setiap saat dia selalu mencari cara bagaimana uangnya itu nggak kemakan inflasi. Bagaimana dia bisa jadi hidupnya dalam ketakutan. Ya, dan banyak yang seperti itu. Secara pribadi saya juga ketemu orang-orang seperti itu yang asetnya banyak, tapi jauh dari apa yang disebut bahagia. Nah, bukan itu yang disebut kaya, ya. Kaya di sini artinya pertama-tama kita cukup, ya, untuk diri kita, keluarga kita. Yang sebagian dari kita ya juga masih belajar, ya. Saya juga belajar untuk hal itu. Dan tidak hanya untuk kita atau keluarga kita, tapi cukup berlebih untuk memberkati orang lain. Lalu kita bisa enjoy, bisa menikmatinya. Nah, itu pengertian kaya yang dimaksud di sini. Lalu dikatakan susah payah tidak akan menambahinya. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan he adds no sorrow with it. Jadi kekayaan yang dari Tuhan itu tidak disertai dengan rasa sorrow, itu kan rasa penyesalan, ya, rasa kesedihan, rasa banyak hal yang tidak enak, ya. Kelihatannya uang banyak, tapi kan itu banyak terjadi, ya. Di Amsal juga dibilang begitu. Kalau orang dunia bilangnya uang panas, ya. Kalau uang panas itu uang hasil kegiatan yang tidak halal, yang tidak benar, ya. Itu merusak rumah tangga, ya. Kelihatannya banyak uang, tapi hidup dalam sesuatu yang saya percaya nggak ada yang mau seperti itu. Tapi seringkali orang tidak sadar. Nah, ayat-ayat ini kalau kita gabungkan, kita bisa mengkreasi sendiri ucapannya seperti apa, ya. Tapi ini cuma contoh saja. Coba lakukan dengan setia. Dengan sendirinya kalau kita lakukan hal itu, tanpa sadar kita ini sedang menerapkan Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, supaya kita bisa hidup dalam hukum-hukum alam surgawi. Maka semua yang dicari orang dunia itu akan ditambahkan kepada kita, ya. Jangan lupa, God is good all the time. Tuhan selalu baik buat kita semua.
Haleluya. Amin.